Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini, dalam video kali ini kita akan mencoba membahas sebuah topik nih. Jadi topik yang akan kita angkat adalah UTS Kalkulus, selesai dalam 60 menit. Kenapa tidak? Nah, jadi bareng Master Afrizal. Oke, kita akan mulai untuk satu persatu membahas soal-soal. Jadi teknisnya, aku akan update soal, terus kemudian nanti akan aku letakkan di sini, terus kemudian kita akan bahas satu persatu. Ya, semoga bisa satu paket UTS gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini adalah terkait dengan integral. Oke, kita coba selesaikan. Nah, jadi oke, seperti ini. Nah, ini soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 1, kita disuruh menentukan nilai dari integral 1 sampai A, X min 1, ln X plus 1, dan seterusnya. Dan kita disuruh membuktikan bahwa hasilnya itu 2 ln di sini mungkin kita akan di sini ada ln 2 gitu ya, ditambah 1 pangkat C. Nah, sehingga nilai A tambah C yang tepat, mungkin kalau kita coba lihat ke bentuknya, seharusnya batas atau kalimat yang ada di dalam sini harusnya mungkin batas A ini mungkin 2 ya kalau kita lihat-lihat. Nah, berarti bagaimana cara menemukan jawaban yang tepat? Nah, kita akan mengintegralkan dulu otomatis. Untuk teknik pengintegralannya kita akan menggunakan teknik substitusi karena ada ln dan ada seper X atau X pangkat min 1. Jadi U sama dengan ln dari X ditambah dengan 1, otomatis nanti DU sama dengan 1 per X dx. Nah, dengan menggunakan teknik ini berarti nanti integral soal akan berubah menjadi sama dengan integral daripada DU dibagi dengan U. Hasilnya adalah ln dari harga mutlak U atau ln dari harga mutlak ln X ditambah 1. Terus kemudian, nah nanti kita evaluasi karena integralnya berbatas. Kita evaluasi dari 1 sampai dengan A. Ya, berarti ini hasilnya adalah ln dari buka kurung ln A gitu ya, ditambah 1. Terus kemudian dikurangi dengan ln dari mutlak ln 1 0 ditambah 1. Nah, ln 1. Nah, gini. Nah, terus ln 1 kan 0 ya. Ya, berarti bentuk yang ada di belakang bisa dengan mudah kita eliminasi. Tersisa hanya ln dari ln A ditambah dengan 1. Nah, terus kemudian pangkat C. Loh Kak, tapi kok ada 2-nya nih? Nah, kalau ada 2-nya mungkin gini. Kita bisa tuliskan 2, tapi biar 2-nya hilang kita kalikan setengah. Nah, ini cara menginisiasi menyamakan bentuk. Banyak dari soal-soal di UTS yang online dulu kita pernah kalian pernah jalani juga, ada bentuk-bentuk yang seperti ini. Dikali dengan mutlak ln dari A ditambah dengan 1 pangkat 1. Terus kemudian bisa kita tuliskan sama dengan, nah karena bentuknya tidak memiliki setengah di bagian depan, jadi setengah yang ada di sini kita taruh ke atas. Nah, berarti ini jadi 2 dikali dengan, oh ini ln-nya kurang 1 nih Kak, harusnya ln ya. Oke, kalau ln-nya kurang 1 kita rapikan dulu. Berarti setengah kali ln dari A plus 1. Nah, gini. Atau berarti bisa juga dituliskan jadi sama dengan 2 kali ln mutlak ln dari A ditambah 1 pangkat C. Pangkat setengah. Nah, gitu. Oh, otomatis kelihatan nih bahwa seperti dugaan kita, ternyata nilai A-nya sama dengan 2, nilai C-nya sama dengan setengah. Jadi 2 ditambah dengan setengah hasilnya adalah 2,5 atau 2,5. Nah, oke, itu jawaban nomor 1, 2,5. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yang nomor 2. Ini kita garisin dulu. Soal nomor 2, kita kutip soalnya. Ya, kita geser dulu. Kita kutip. Nah, seperti ini. Oke, kita tulis di sebelah sini. Oke. Ini adalah soal untuk nomor 2. Kita gedein dikit.
Oke, jadi soal nomor 2, jika 2 kali integral ini dan seterusnya hasilnya 1, berarti bagaimana cara atau mencari nilai dari P kuadrat ditambah dengan 1. Nah, bagaimana menemukan P kuadrat ditambah 1. Otomatis untuk menemukannya kita bisa menyelesaikan integral dulu. Nah, kalau integral ini mungkin kita akan selesaikan menggunakan permisalan. Nanti dari permisalan kita parsialkan. Pertimbangannya kenapa? Pertimbangannya adalah karena di substitusi nggak bisa. Jadi kita akan misalkan aja. Misalkan dulu P sama dengan akar dari 2x plus 1. Terus berarti nanti DP sama dengan 1 per 2 akar 2x plus 1 dx. Nah ini. Ternyata muncul lagi nih. P di dalam kalimat soal. Berarti ini jadi 2P dp sama dengan dx. Berarti integral E pangkat akar 2x plus 1 dx itu bisa berubah menjadi integral dari ada lupa nih, kita kalikan turunan dalam ya, 2. Berarti 2 sama 2 kita coret, berarti 2 yang ada di depan P hilang. Nah ini baru benar. Integral dari P dikalikan dengan E pangkat P dp. Nah sesuai perkiraan kita ya, bahwa kita akan menggunakan teknik parsial. Jadi ini nanti sebagai U, bentuk yang ada di sebelah sini sebagai dv. Hasil integral parsial U kali V min integral V du. Berarti sama dengan P E P gitu ya. Dikurangi integral EP yaitu E pangkat P. Nah, seperti ini plus C. Kalau seandainya integralnya terlalu batas. Nah, dalam konteks ini ada batas. Berarti hasil dari uraian ini, berarti angka 1 itu berarti sama dengan 2E pangkat 3 minus E kuadrat pangkat min 1 dikali dengan akar dari 2x plus 1. Terus kemudian E pangkat akar lagi 2x plus 1 minus E pangkat akar 2x plus 1. Nah begini. Semuanya dievaluasi dari 3 per 2 sampai dengan P. Nah jadi ada huruf P di bagian atas ya, kita selipkan di situ. Berarti ini jadi 1 sama dengan 2 E pangkat 3 minus E kuadrat min 1 atau ini seper gitu ya. Dikali dengan P dulu, berarti akar 2P plus 1 E pangkat akar 2P plus 1 minus E pangkat akar 2P plus 1 minus, nah 3 per 2 kali itu 2, buka kurung 2E2 minus E2. Berarti yang di belakang ini bisa kita sederhanakan menjadi E pangkat 2. Nah, sudah ada nih E pangkat 2 di belakang. Ya, karena kita inginkan hasilnya 1, berarti mau nggak mau bentuk yang ada di depan harus menjadi pangkat 3. Nah, gitu. Berarti kalau pangkat 3 bagaimana tuh, Kak? Ya, ini berarti kalau misalkan pangkat 3, tapi kan di sini ada ini dikurangi ini, Kak. Ya, berarti cocok ya. Bentuk yang ini harusnya 3 nih. Jadi nanti 3 E pangkat 3 dikurangi E pangkat 3. Jatuhnya nanti 2E pangkat 3 sama kayak bentuk ini. Nah, kita idekan seperti itu. Berarti mau tidak mau 3 itu sama dengan akar daripada 2P tambah 1. Berarti nanti 9 sama dengan 2P tambah 1 ya. Berarti P-nya 4. Nah, gitu. Berarti P kuadrat ditambah 1 berapa tuh, Kak? Ya 4, 16, 4 kuadrat gitu ya. 16 tambah 1, 17. Selesai. Itu nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 integral nih. Integral kita akan capture dulu. Oke. Ya. Kita letakkan di sini. Sudah. Nah, ini hasil dari integral ini adalah A, ln B dan seterusnya. Otomatis ya, ini adalah teknik pecahan parsial. Mencari AB-nya adalah dengan membentuk pecahan senilai ya dari situ. Berarti integral 3x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, itu kalau kita bagi dengan 2x plus 1 dikali dengan x kuadrat plus 1 dx, maka kita akan pandang sebagai dua pecahan baru aja. 2x plus 1 penyebut A, terus satu lagi adalah
X kuadrat plus 1 penyebutnya adalah BX ditambah dengan C. Nah, sesuai dengan perkiraan kita, berarti kita bisa rapikan dengan cara A X kuadrat plus A ditambah 2BX kuadrat plus 2CX gitu. Terus tambah BX, terus kemudian ditambah dengan C. Semuanya kita akan bagi dengan perkaliannya. 2X plus 1 dikali dengan X kuadrat plus 1. Terus kemudian kita kasih DX, kita kasih integral. Yang di atas sama ya. Nah, gitu. Sudah, tekniknya menyamakan pembilang dengan pembilang. Setiap koef sejenis yang sama kita sama dengan ini. Berarti A ditambah dengan 2B hasilnya 3. Terus kemudian B tambah 2C, B ditambah dengan 2C hasilnya 3. Koefisien A tambah C. Ya. Terus kemudian A ditambah dengan C hasilnya 1. Nah, berarti nanti A itu bisa kita tuliskan A sama dengan 1 minus C. Nah, berarti bentuk yang ada di kalimat pertama berubah menjadi 1 minus C ditambah 2B. Nah, 1 minus C tambah 2B sama dengan 3. Berarti 2B dikurangi C sama dengan 2. Kita kalikan 2 yang di bawah, yang kalimat kedua. Berarti ini jadi 2B ditambah 4C sama dengan 6. Nah, gitu. Terus kita kurangi. Nah, berarti minus 5C ya sama dengan minus 4. C-nya sama dengan 4/5. Oke, C-nya 4/5. Sudah ketemu C 4/5, berarti A-nya ketemu ya. A-nya adalah 1/5. Terus kemudian B ditambah dengan 2 kali 4/5, berarti 8/5. Hasilnya 3. 3 itu adalah 15/5. Nah, berarti kalau kita kurangi, maka kita akan menemukan fakta bahwa B-nya berarti 7/5. Ya kan, 15 kurangi 8, 7/5. Oh, sehingga itu A, B, C-nya segitu. Dan kalau kita integralkan pasti nilainya seperti itu. Dan mungkin ada penyesuaian di hasil integralnya nanti. Oh, berarti nanti bentuknya kalau kita rapikan nih menjadi integral daripada atau hasil integralnya langsung ya 1/5 dikali dengan setengah, karena ada faktor 2 di sini yang kita nggak boleh kesampingkan. Ln dari mutlak 2x plus 1. Berikutnya untuk yang B ada 7/5, tapi ada harusnya turunannya 2x, berarti ada setengah juga. Terus kemudian ln dari mutlak x kuadrat plus 1. Nah, yang C mungkin baru benar. Yang C adalah 4/5. 4/5 tangan inverse X. Sehingga make sense kalau kita katakan, oke, berarti nilai dari A kali B kali C, ya ini 1/10, ini A-nya 1/10, dikalikan dengan 7/10, dikalikan dengan 4/5. Hasilnya adalah 28/500. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Kita ambil terlebih dahulu soalnya. Nah, gini. Oke, ini soal dengan tingkat kesulitan seperti layaknya UTS. Ada limit nih. Sobat master sekalian, limit X mendekati 1 dari bentuk ini ABC berturut-turut adalah, kalau kita lihat berarti ini kan harusnya di L'Hopitalin ya. Nah gitu, X min 1 A X pangkat 4 BX 3 plus 1 sin PX. Seharusnya X nya mendekati 1, bawahnya 0, ini juga 0, yang atas itu juga harusnya 0. Nah, karena 0/0 nanti di L'Hopitalin, bisa kita L'Hopitalin. Berarti mau nggak mau A X pangkat 4 plus B X pangkat 3 plus 1 itu sama kayak A plus B plus 1 hasilnya harus sama dengan 0. Berarti A, berarti A ditambah dengan B harus sama dengan min 1. Kalau A tambah B sama dengan min 1 udah cocok. Kita L'Hopitalin sekali gitu ya. Kalimat ini menjadi limit
ketika X mendekati 1 dari 4AX3 plus 3BX2 gitu. Terus yang di bawahnya perkalian-perkalian nih, berarti sin dari PX ditambah dengan X min 1 terus kemudian cos dari PX ya, X min 1 cos X min 1 pi kali cos dari PX. Ini kan untuk bentuk yang ada di bawahnya. Terus kita masukin lagi 1 yang di atas, bentuknya 4A X pangkat 3 3B, berarti 4A plus 3B 4A plus 3B yang di atas. Yang di bawah ini bentuknya 0 ya kan, sin pi 0, terus ini juga 0 juga nih. Wah, berarti yang di bawah 0. Apakah yang di atas ini sebuah bilangan? Tentu saja harapan kita enggak. Nah gitu, kita anggap aja 0 lagi, biar apa? Biar bisa dilopitalin lagi. Karena kalau misalkan yang di atas pembilang terus kemudian ada, wah bahaya. Nah sehingga bisa kita katakan bahwa oh berarti A ditambah B itu min 1, 4A ditambah dengan 3B sama dengan 0. Biar apa? Biar bisa dilopitan lagi. Nanti kalau kita teruskan pasti ketemu hasilnya. Kita coba kalikan ya. Yang ini kita kali 4. Yang ini mah kali 1 aja. Berarti 4A ditambah 4B sama dengan minus 4. Nah yang ini 4A tambah 3B ya masih 0 ya. Karena 0 mah kali berapa aja mah 0. Terus kemudian kita kurangi, berarti B sama dengan minus 4. Nah kalau B minus 4 berarti A-nya harus sama dengan 3. Nah selesai. B-nya minus 4, A-nya 3. Kita lopitalin lagi kan, otomatis dari soal tadi. Nah lopital selanjutnya aku tulis di bawah aja. Berarti ini jadi limit X mendekati 1. Nah jadi 12A X kuadrat plus 6BX. Nah gitu. Terus kemudian di bawah jadi pi dikali cos PX. Nah ini nanti kayaknya enggak 1. Terus kemudian yang di belakang pi dikali dengan cos PX. Terus kemudian ditambah dengan X min 1. Terus kemudian cos PX. Nah gini. Oke jadi U aksen V plus UV aksen sekali lagi. Terus kalau kita cek ya, nah yang atasnya ini pasti nggak menuju ke 0 nih sekarang. 12A, A-nya 3 ya, 36 ditambah B-nya min 4, min 24, minus 24 yang di atas. Yang di bawah cos P itu min 1. Nah min 1 pi min 1 pi ya, min 1 pi berarti min 2 pi. Nah berarti hasilnya adalah 12 per min 2 pi atau sama dengan 6 per pi. Nah berarti C-nya 6 per pi. 6 per pi, A-nya 3, B-nya minus 4. Selesai. Itu jawaban untuk soal nomor 4. Terus next ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Ya, kita coba lihat dulu, capture dulu. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Nah, kita copy di sini, kita letakkan, geser. Oh, sudah mentok ya. Nah, kita disuruh menentukan hasil dari bentuk seperti ini. Seper E, limit, dan seterusnya. Berarti kita ngelimitin dulu ya, sintan. Nah, ini berarti limit tak wajar. Berarti kita akan memisalkan Y sama dengan sin X pangkat tan X. Terus kemudian berarti nanti ln dari Y sama dengan tan X. Terus kemudian dikali ln dari sin X gitu. Berarti nanti limit X mendekati 0 dari ini ada ln. Terus kemudian di sini Y. Ini berarti sama dengan limit X mendekati 0 dari ln buka kurung sin X dibagi dengan kotangan X ya harusnya. Terus ln 0 minus tahingga kotangan 0 itu sama dengan cos 0 1 tahingga. Jadi min tahingga per tahingga. Oke, berarti kita bisa
melopitalkan nih. Nah, kalau kita lopitalin berarti ini jadi limit X mendekati 0. Turunan ln adalah 1/sin gitu ya. Sin X dikali dengan turunan sin adalah cos X dibagi dengan kotangan. Turunan kotangan adalah minus 1/sin kuadrat X atau minus kosekan X gitu kan ya. Terus kemudian kita coret sin dengan sin. Nah, dihasilkan 1/sin kotangan tuh turunannya adalah minus kosekan tuh 1/sin berarti minus 1/sin kuadrat. Nah, jadi nanti sinnya naik berarti nanti ini jadi sama dengan limit ketika X mendekati 0 dari sin X dikali cos X. Nah gitu, hasilnya sama dengan berapa nih? Nah, sin X dikali dengan cos X hasilnya sama dengan 0. Oh, ini adalah ln dari limit X mendekati 0-nya si Y. Nah, berarti kalau seperti itu bisa kita katakan bahwa Y-nya atau limit Y, limit ketika X mendekati 0 dari si Y berarti sama dengan E pangkat 0 atau sama dengan 1. Nah, nilai yang ini itu 1 dikali dengan 1/E dikali 1. Nah, berarti sama dengan kan 1/E. Nah, 1/E berarti C-nya sama dengan min 1 atau bisa ditinjau sebagai E pangkat min 1. Nah, jadi nilai C yang tepat untuk nomor 5 adalah E pangkat min 1. Sudah? Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah nomor 6. Kita akan ambil dulu soalnya. Oke, nomor 6. Dikatakan untuk nomor 6, luas daerah di bawah fungsi seperti ini dibatasi oleh sumbu Y dengan garis X sama dengan 3. Semestinya bisa langsung nih kita terjemahkan. Berarti luas sama dengan integral dari 0 ya sampai dengan 3 karena sumbu Y. 3 dibagi dengan akar 9 minus 3x dx. Nah, ini integral tak wajar karena pada saat X sama dengan 3 jatuhnya nilainya tidak akan mungkin diselesaikan nih. Berarti ini kita butuh limit X mendekati C seperti itu. Terus kemudian ini jadi integral 0 sampai dengan C. Fungsinya adalah 3 dx dibagi dengan akar 9 minus 3x karena di 3 fungsinya nggak terdefinisi. Nah, sobat sekalian, jadi nggak ada nilainya di 3. Oke, integral tak wajar kalau teman-teman hafal, nanti U-nya adalah 9 minus 3x, DU-nya adalah minus 3 dx, berarti yang di atas min DU. Min DU per ini, berarti hasilnya adalah limit ketika X mendekati C, ada minus dari DU per U pangkat min setengah. Min setengah tambah 1/2, 1/2, 2 pangkat setengah, 2 kali akar 9 minus 3x. Nah, kita eval dari 0 sampai dengan C. Seperti itu. Berarti ini nanti akan jadi sama dengan limit ketika X mendekati C dari minus 2 akar 9 minus 3C ditambah dengan 2 akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, gitu. Nah, kita masukin X-nya. Sorry, ini X-nya harusnya bukan mendekati C ya. Kebalik ini. Wah, ini kalimat harus kita koreksi terlebih dahulu. Jadi kalimatnya bukan limit X tapi limit C ya sobat sekalian. C yang kita buat memaksa mendekati 3. Nah gini, C mendekati 3, terus kemudian ini juga sama, C mendekati 3, baru kita masukin 3. 3 kali 3 9, 9 minus 9 0, akar 0 0, 0 tambah 6 6. Nah ternyata nilai luasnya sama dengan 6. Sudah beres, itu pembahasan soal nomor 6. Terus kita masuk ke soal nomor 7 kali ini. Soal nomor 7. Nah, ini masih seputar luas nih. Soal nomor 7 ini. Oke. Kita tutup, taruh di sini. Jadi dikatakan jika daerah pada soal nomor 6 diputar mengelilingi sumbu X. Oke. Nah, maka nilai dari volume benda pejal yang terbentuk. Oh, jadi soal nomor 7 masih ada kaitan dengan nomor 6. Nah, daerah ini 3 per akar 9 min 3x ini itu berarti kalau diputar terhadap sumbu X ya sama saja. Jari-jarinya berarti nanti jari-jarinya akan berbentuk
persamaannya berarti untuk setiap XI ya. Jadi ke I pasti ya akar dari 1 per akar dari 9 minus 3X ke I. Nah itu sudah pasti itu. Nah berarti nanti delta V ke I, delta V ke I itu sama dengan delta V ke I sama dengan Pi dikalikan jari-jari kuadrat, berarti 1 minus 9. Ini ada angka 1. Oh ada angka 3 nih di atas. Oke kita ralat dulu. Fungsinya bukan 1 per tapi 3 per 3. Nah ini juga 3. Berarti 9 min X ke I. 9 di E3 dikuadratin berarti hasilnya 9. Nah gini. Kan Pi R kuadrat kali delta X ya. Nah Pi R kuadrat dikalikan dengan delta X. Ya seperti ini. Pi R kuadrat kali delta X. Nah berarti betul seperti ini ya teman-teman sekalian. Sudah betul ini penulisannya. Sehingga apa? Sehingga volume ya berarti sama dengan integral. Integral mulai dari batasnya tadi adalah 0 sampai 3. Nah 0 sampai dengan 3. Terus kemudian fungsinya seperti yang sudah kita tulis. 9 minus 9 minus 3, 9 per 9 minus 3X. Terus kemudian DX. Nah, jadi lebih gampang. Volume berarti sama dengan limit ketika C mendekati 3 integral 0 sampai dengan C. Fungsinya 9 per 9 minus 3X DX. Oke, penulisan ini alangkah baiknya kita geser ke sebelah kiri agar kita masih memiliki ruang untuk menulis ya, sembari kita tata juga. Sudah, kita akan integralkan bentuk seperti ini. Berarti ini jadi limit ketika C mendekati 3. Yang di atas harusnya min 3. Min 3-nya itu berarti jadi minus 3 begini. 9 bagi min 3 kan tetap min 3. Terus ini jadi ln dari mutlak 9 minus 3X. Dievaluasi mulai dari 0 sampai dengan C. Sudah? Berarti ini jadi nanti sama dengan limit ketika C mendekati 3 minus 3 ln dari mutlak 9 minus 3C. Nah gitu. Terus kemudian plus 3 ln 9. Nah kalau kita lihat saat kita substitusikan C-nya 3, ternyata kita tidak menemukan nilainya nanti. 9 minus 9 kan 0, 0 kan minus tahingga. Oh berarti hasilnya sama dengan tahingga. Menyebutkan bahwa volumenya tidak dapat kita tentukan. Nah gitu. Volumenya tidak dapat ditentukan. Oke, sudah beres. Nah, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8. Oke. Ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ngebahas tentang ada integral tak wajar sepertinya di soal nomor 8. Kita capture dulu. Kita masukkan. Nah, hasil dari integral minus tahingga sampai tahingga 1/x dx. Otomatis ya, bentuk ini akan kita pandang dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan limit C mendekati minus tahingga integralnya dari C sampai dengan 0, 1, atau sampai dengan kalau 1/x dx ini fungsi yang tidak terdefinisi di 0 juga. Nah, berarti kita estafetkan ke min 1 dulu. 1/x dx ditambah integral ditambah dengan limit A mendekati 0, integralnya dari min 1 sampai dengan 0, 1/x dx gini, karena di 0 nggak ada juga ya nilainya. Terus kemudian ditambah dengan limit lagi x atau b lah, b mendekati 0, integralnya dari 0 sampai 1. Terakhir adalah integralnya mulai dari 1 sampai infinite 1/x dx. Nah ini yang akan terjadi ketika jumlah variabel yang atau jumlah batas integral yang membuat nilainya tak wajar itu ada terlalu banyak. Nah, jadinya begini. Berarti ini jadi ln x. Nah berarti ini jadi limit
C mendekati minus hingga ln dari mutlak min 1 per C, min 1 per C, terus ditambah limit lagi A menuju 0 ln dari mutlak oh wait, ini harusnya kita ganti dengan A ya, karena nggak boleh ini 0, yang ini kita ganti dengan B. Oke, kita lanjutkan. Ln dari A per min 1 atau minus A ditambah dengan limit B mendekati 0. Nah, B-nya berarti ini ln juga 1 dibagi B. Terus ditambah dengan ditambah dengan lim ketika D mendekati hingga ln dari mutlak. Nah, ini kita harus ganti D per 1. Nah, saat kita masukkan nih nilai-nilai ini, wah, sudah jelas hasilnya pasti infinite. Nah, infinite di depan mata nih. Ya, berarti kalau integralnya infinite, hasil dari integral ini adalah divergen. Seperti itu caranya. Jadi hasil integralnya justru divergen. Oke, ke nomor selanjutnya. Nomor 9. Kita akan coba capture terlebih dahulu. Nomor 9. Nomor 9. Oke, kita capture, terus kita kembalikan ke sini. Oke, ini kita tutup. Nah, sebuah barisan digunakan untuk menggambarkan populasi. Ada barisan populasi makhluk hidup dalam satuan ribu. Polanya menurun 2022, 2020, 2018 dan seterusnya. Kalau seandainya ini kita lihat, maka pola AN yang cocok mungkin adalah AN sama dengan 1 per E pangkat 2024 minus 2N. Nah, karena berkurangnya setiap 2. Begitu. Nah, berarti kalau kita masukin limit, hasilnya adalah limit ketika N menuju hingga dari 1 per E pangkat 2024 minus 2N per E pangkat 2N. Atau berarti dikali dengan per E pangkat 2N ya, per E pangkat 2N. Nah, atau berarti sama dengan limit ketika N menuju ke hingga 1 per E pangkat 2024 minus 2N dikali, kan namanya dibagi ya, berarti dikali dengan E pangkat 2N begini dong. Nah, gini. Terus min 2N ditambah 2N kan 0. Nah, jadinya adalah sama dengan 1 per E pangkat 2024. Ya, itu jawabannya 1 per E pangkat 2024. Selesai. Itu untuk nomor 9 ya, sobat sekalian. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 10. Untuk nomor 10 ngebahas tentang apa nih, Kak? Nomor 10 deret. Oke, coba nih kita capture dulu. Nomor 10 bilang apa sih? Oke, ini kita tutup. Nah, ini kita letakkan di sini. Sebuah deret ya diberikan sebagai berikut. Wih, deretnya unik sekali. Nah, ini kalau kita jeli deret seperti ini, bisa nih kita manipulasi sedikit menjadi sigma N sama dengan 0 sampai dengan hingga 1 dibagi dengan, nah ini kita bagi per masing-masing. E kali E pangkat N plus 1 per E pangkat N kali E pangkat N plus 1 jadinya adalah E per E pangkat N, atau jadinya adalah 1 per E pangkat N min 1. 1 per E pangkat N min 1. Sementara E kali E pangkat N per E pangkat N kali E pangkat N plus 1 sama dengan E per E pangkat N plus 1 sama dengan 1 per E pangkat N. Jadi dikurangi 1 per E pangkat N. Dan barisan ini adalah barisan deret ini adalah deret teleskopik ya gitu, yang setiap sepasang suku setelah satu suku pertama akan saling dihilangkan. Nah, gitu. Dimana SN-nya itu sama dengan 1 per E pangkat suku paling awal 0 min 1 dikurangi dengan 1 per E pangkat N. Nah, ini SN-nya. Jadi deret tersebut merupakan deret teleskopik. Nah, buktinya seperti ini. Memanfaatkan petunjuk soal, kita dapetin kalimat kayak gini. Terus kita disuruh limit SN. Berarti limit N menuju hingga
dari 1 E pangkat min 1 min 1 E pangkat N. Ternyata deret ini adalah sebuah deret yang konvergen dan konvergennya menuju ke E. Seperti itu. Sudah selesai seperti itu untuk nomor 10. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor 11. Nah, nomor 11 ngebahas tentang apa nih, Kak? Nomor 11, wah ini soalnya panjang nih. Oke, kita coba lihat semua soal yang ada di video kali ini adalah soal-soal yang terpilih, ya, yang memiliki kualitas setara atau bahkan ada yang lebih dari soal ujian. Salah satu uji paling populer untuk menentukan kekonvergenan deret itu adalah uji ini jika diketahui bahwa deret sigma Bn konvergen dengan rho setengah kurang dari 1, sigma Cn juga konvergen dengan rho seper 8 kurang dari 1. Limit seperti ini akan merepresentasikan konvergenan dari sigma Bn per Cn. Apakah deret tersebut konvergen? Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalimat limit tersebut, limit n menuju ke hingga daripada Bn plus 1 per Cn plus 1 per Bn per Cn. Ini bisa kita pandang sebagai dua buah limit terpisah, yakni limit n menuju ke hingga dari ungkapan Bn plus 1 per Bn. Nah, begini, dikali dengan limit ketika n menuju ke hingga Cn per Cn plus 1. Nah, dikatakan bahwa limit Cn adalah tadi seper 8. Nah, tapi kalau kekonvergenannya Cn itu kan kalau dalam kalimat limit berdasarkan uji ini, uji paling populer uji rasio ya. Limit n mendekati hingga dari Cn plus 1 per Cn itu hasilnya seper 8. Nah, kalau kita balik ke kalimat ini berarti hasilnya 8 nih. Nah, ini 8. Yang ada di depan Bn plus 1 per Bn itu setengah. Nah, dan setengah kalau kita kalikan dengan 8, itu kan hasilnya berarti sama dengan 4. Oke. Limit ini ternyata merepresentasikan konvergenannya limit Bn per Cn. Nah, sigma Bn per Cn. Sigma Bn per Cn kan sebenarnya dua buah deret ya. Nah, itu bisa kita anggap sebagai tapi kalau operator sigma ini memang harus agak sedikit lebih hati-hati ya. Ya, kalau memang petunjuknya di soal merepresentasikan seperti itu, ya berarti kita ikutin aja. Ternyata kekonvergenannya 4. Dan jika 4 ini merupakan rho sesuai dengan yang disampaikan pada penjelasan tadi, otomatis lebih dari 1. Lebih dari 1 tidak konvergen atau divergen. Sehingga jawabannya untuk soal nomor 11 adalah tidak. Kalau memang limit ini berdasarkan petunjuk dari soal merupakan petunjuk untuk menentukan kekonvergenan sigma Bn per Cn. Ya, seperti itu. Berarti jawabannya tidak ya, karena setengahnya 8 itu kan 4. Sudah, itu nomor 11. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya adalah nomor 12. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Nomor 12 adalah deret. Nah, kita akan coba untuk kutip. Oke, jadi bilang apa sih nomor 12 ini? Nah, ini. Deret dari fungsi fx sama dengan e pangkat x adalah ini. Fungsi tersebut akan cocok untuk menghampiri e pangkat c. Ya. Nah, memang ya, deret ini kalau kita sadari ini adalah deret e pangkat x. Ya, kalau teman-teman punya nih buku untuk masalah deret, ada 2 deret istimewa. Ada 2 deret modal yang bisa kita pergunakan untuk menghasilkan deret baru. Nah, kedua deret modal itu salah satunya e pangkat x. Satu lagi apa? Satu lagi 1 per 1 min x. Nah, yang ini deret e pangkat x. Kita harus kenal. Nah, dan deret ini sebenarnya deret yang mempunyai pusat kekonvergenan itu di 0. Hanya ketika x yang dekat dengan 0, cukup dekat dengan 0 baru dia dikatakan konvergen. Kalau udah jauh, nah hasilnya bias. Bayangkan saja e pangkat
3 saja. Kalau ini kita masukin 3, angka 3 tuh. Kalau yang namanya sebuah deret seperti ini yang mewakili nilai E pangkat X, ketika 3 dimasukin ke sini saja, hasilnya sudah 1 tambah 3, 4. Kalau dimasukin ke sini, apalagi 3 pangkat 100, wah hasilnya bisa jadi sangat besar dan sangat berbeda. Nah, sehingga ya pusat konvergensinya ada di 0. Dikatakan fungsi tersebut akan cocok untuk menghampiri E pangkat C dengan C berada di sekitar 0. Ini adalah bagian dari apa yang sudah kita ketahui nanti sebagai deret modal. Selesai. Jadi pusat konvergensinya jelas ya, ada di 0. Kita lanjutkan ke nomor 13. Nomor 13 kita capture dulu sobat sekalian. Nah, nomor 13 ini sepertinya menggunakan aturan L'Hopital bisa nih. Oke. Jadi tanpa menggunakan L'Hopital rule, tentukan nilai ini. Kan tadi kita sudah punya bekal nih, E pangkat X sama dengan 1 ditambah dengan X ditambah dengan X kuadrat per 2 faktorial. Ya kan? Terus kemudian tadi ditambah dengan X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kalau E pangkat min X, E pangkat min X sama dengan 1 min X plus X kuadrat per 2 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial plus dan seterusnya. Nah, kenapa Kak kok nulis ini? Karena cos hiperbolik definisinya dari sini. Kalau kita ingat cos hiperbolik X itu sama dengan, oh ini deh, cos hiperbolik X sama dengan E pangkat X ditambah dengan E pangkat min X dibagi 2. Nah, ini dijumain terus kaliin setengah dibagi 2. Oh ya sudah Kak, ini mah kita jumain aja sekarang. Tarik garis, terus kita tambahin. Berarti nanti hasilnya adalah 2 bagi 2 1. Ini 0, berarti plus X kuadrat per 2 plus ya plus lagi X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu 4 3 2 24. Nah, plus X dan seterusnya, X pangkat 6 per 6 faktorial dan seterusnya. Nah, terus ini cos hiperbolik nih, nilai cos hiperbolik. Berarti kalau fungsi cos hiperbolik X, kalau kita kurangi 1, kita kurangi X kuadrat per 2, terus kemudian kita bagi dengan X pangkat 4, itu kan berarti ya sama aja, tinggal tadi ada X pangkat 4, X pangkat 4 per 24 plus X pangkat 6 per berapa itu? X pangkat 6 per 6 faktorial plus dan seterusnya. Nah, semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. Nah, gitu. Dengan X pangkat 4 berarti hasilnya berapa nih Kak? Hasilnya kan berarti tinggal 1 per 24 plus 1 per 24 plus X kuadrat per 6 faktorial plus X pangkat 8 kurangi 4 ya, 4 per 8 faktorial plus dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai yang di depan. Terus kita mau limitin mendekati infinite. Ya sudah, jelas berarti bentuk yang di atas sama dengan limit X menuju ke hingga dari 1/24 ditambah dengan X kuadrat per 6 faktorial plus dan seterusnya plus sampai yang paling terakhir nanti super X. Nah, ini ada limitnya hingga ya, bukan limit 0 tapi hingga. Berarti hingga kalau dimasukin ini ya hingga. Berarti hasilnya sama dengan hingga tanpa menggunakan L'Hopital. Nomor 13 hasilnya infinite. Sudah selesai. Kita lanjut lagi ke nomor 14. Oke, kita hampir finish ke nomor 14. Oke, ada soal lagi lumayan panjang nih. Memang kalau UTS kalkulus sedikit lebih rumit ya untuk menyelesaikan. Nomor 14, sebuah fungsi f diberikan
menggunakan bentuk deret sehingga sigma ini dan seterusnya sigma n kali min 1 pangkat n x pangkat n 1 sama dengan fx dengan menggunakan fungsi tersebut itu jumlah deret dari fungsi ini. Nah, kalau kita sadar ini, kita bisa menggunakan deret modal yang kita miliki. 1 dibagi dengan 1 min x. Nah, ini sama dengan 1 ditambah dengan x tambah dengan x kuadrat tambah dengan x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, gitu. Kalau seandainya x-nya kita ganti dengan plus x, berarti dengan min x, jadinya di bawah 1 plus x gitu. Ini kan jadi 1 min x plus x kuadrat, terus kemudian min x pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, deret ini kan kalau kita turunkan nanti hasilnya bisa sama kayak ketika kita substitusikan si sigma ini. Kalau kita masukin nih angka-angka di sini, jadinya kan adalah min 1 plus 2x pangkat 1. Terus kemudian minus 3x pangkat 3 plus 4x pangkat 4. Nah, ini kan hasil dari turunan-turunan yang fungsi merah, fungsi yang ada di sebelah sini. Oh, berarti ini tinggal kita turunkan. Berarti ini kita turunin d per dx dari 1 per 1 ditambah x. Yang di luar kanan ini juga sama, d per dx dari 1 dikurangi x ditambah x kuadrat min x pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, gitu. Berarti ini jadi min 1/1 plus x kurung kuadrat. Nah, ini sama dengan turunannya persis kayak tadi. Min 1 plus 2x minus 3x pangkat 2. Oh ya, ini salah nih. Kan pangkat 3 min 1, berarti ini 2. Terus kemudian plus 4x3 gitu. Min dan seterusnya. Wah, sudah sama. Nah, habis itu fungsi ini mau digunakan untuk menentukan jumlah deret yang ada di bawah. Nah, kalau deret yang ada di bawah kita coba uraiin, kan sebenarnya bisa aja kita uraikan menjadi sama dengan 1/3 dikali dengan sigma, terus kemudian di sini deh. Jadi kalau diuraikan taruh di bawah 1/3 dikali dengan sigma, n sama dengan 1 sampai tak hingga, terus kemudian n dikali minus 1 pangkat n dikali dengan 1/3 pangkat n min 1. Nah, ini sama persis dengan fungsi di atas tatkala x-nya itu 1/3. Nah, dengan memperlakukan x-nya 1/3 sama nih bentuknya kayak yang di atas. Oh, berarti karena mau menggunakan fungsi ini, oh ya sudah, berarti terjadi ketika x-nya sama dengan 1/3. Berarti nilai atau jumlah dari deret ini sama dengan minus 1/1 ditambah 1/3 di kuadratin, berarti minus 4/3, ya kan? Terus di kuadratin 16/9 dibalik, berarti 9/16. Nah, ini adalah hasil untuk soal nomor 14. Terus kita masuk ke soal nomor 15 sekarang. Oke, kita ambil dulu soalnya. Soal nomor 15. Oke, jadi soal nomor 15 itu seperti ini. Ada garis L merupakan garis yang tegak lurus dengan garis singgung dari fungsi x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 6y plus 4. Persamaan garis L, nah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Oh, berarti harus cari garis singgungnya dulu. Nah, garis singgungnya berarti kita cari dy per dx. d per dx dari x kuadrat plus y kuadrat minus 4x minus 6y plus 4 sama dengan d per dx dari 0. Oke. Berarti ini 2x plus 2y kali dy dx. Nah, minus 4 minus 6 kali dy per dx hasilnya sama dengan 0. Berarti nanti dy per dx itu sama dengan minus 2x plus 4 dibagi dengan 2y minus 6. Nah, gitu. Terus ini apa nih, Kak? Ini gradiennya.
gradien garis singgungnya. Berarti M-nya sama dengan kita masukin ya, titiknya 2,0, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti minus 2 minus 4 plus 4, 0, 0. Nah gitu. Oh, berarti M-nya 0. Berarti Y minus Y1, Y minus 2 sama dengan 0. Udah, kali X Y minus 0 sama dengan 0 kali X minus 2. Nah gini. Atau berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu apa Kak? Sumbu X. Nah berarti persamaan garis lurus, ya garis yang tegak lurus dengan garis ini, ya garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Itu aja. Oke, sudah. Mudah. Ternyata seperti itu. Selesai. Itu nomor 15. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Kita ambil terlebih dahulu soalnya. Oke, jadi soal nomor 16, sebuah kurva diberikan dengan fungsi parametrik seperti ini. Panjang kurva tersebut. Nah, di sini dikasih petunjuk nih, panjang kurva bisa dicari pakai persamaan ini. Oh ya sudah, berarti D sama dengan integral A-nya mulai dari 0 sampai dengan 2pi dari akar. Turunan sin adalah cos, berarti cos kuadrat T ditambah dengan sin kuadrat T dt. Nah, ini kan akar 1. Akar 1 adalah 1. Integral 1 dt adalah T. T yang dievaluasi mulai dari 0 sampai 2pi. Berarti sama dengan 2pi minus 0 sama dengan 2pi. Nah, gitu. Ya sudah, ini jawabannya. Berarti panjang kurvanya adalah sama dengan 2pi 1 panjang. Selesai. Itu soal nomor 16. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Kita kutip dulu. Nah, ini ada soal nomor 17 Ujang nih. Nah, sama soal nomor 18. Kita sekalian kutip deh. Oke, jadi bilang apa sih di sini? Dikatakan Ujang, ada seseorang bernama Ujang. Dan Ujang ini diketahui sedang berdiri di posisi 7,2,4 menembak balon di posisi 2,8,14. Mengarahkan laser ke cermin tertempel di bidang XZ. Akan ditentukan target T sehingga pantulan sinar laser tersebut tepat mengenai balon. Nah, koordinat titik B aksen adalah koordinat bayangan dari titik B terhadap cermin. Ya, berarti kita harus menggambarkan semua peristiwa ini dalam Cartesian 3D. Gimana tuh Cartesian 3D? Kalau aku menggambarkan Cartesian 3D, rata-rata untuk memudahkan komunikasi, aku akan meletakkan oktan 1 persis di hadapanku. Jadi aku akan memposisikan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang positif dapat dengan mudah kita jangkau. Sehingga misalkan kalau kita mau menggambarkan titik 2,8,14, which is yang mana X-nya 2, terus Y-nya 8. Nah, gini misalkan 2, Y-nya itu 8, dan Z-nya 14, itu bisa dengan mudah kita gambarin. Nah, gini titik-titik dulu, terus naikin ke atas. Ya gitu, karena semua titik itu kan terhubung ya. Nah gini secara X, Y, Z. Ini posisi B 2814. Nah berarti untuk mencari bayangannya tinggal kita tariklah garis ke samping sini menembus cermin di titik ini. Nah titik yang segaris dengan 2, terus kemudian sama 14, ketemulah bayangan di sini. Otomatis bayangannya berjarak sama dong. Yang negatif apanya? Y-nya saja. Berarti titik B ada di sini, titik B aksen berada di sini. Nah, jadi bayangan titik B ya ini. Berarti B aksen sama dengan 2, minus 8,14. Oke, itu nomor 17. Nomor 18, persamaan parameter garis AB aksen. Titik A kan Ujang ya. Ujang di 724. 7 agak jauh 24. Oh, berarti Ujang ada di sini. Nah, ada di ketinggian 4 juga. Ini 724 ya. 7 2-nya gini,
terus kemudian 4-nya gini. Nah ini A. Nah kita disuruh menentukan persamaan parameter dari garis AB aksen. Oh mudah, cara menentukan persamaan parameter dari A B aksen, tarik aja garis. Kita paling menentukan vektor arah. Vektor arahnya ke B kan, berarti vektor arahnya A tadi 724, A itu 7,2,4, berarti 7 kurangi 2 adalah Q1. Nah berarti Q1 nya nanti 5, Q2 nya adalah 2 min 8 10, Q3 nya adalah 4 min 14 minus 10. Nah gitu. Terus untuk P1, P2, P3 nya apakah? Ya titik awal, titik berangkat, yaitu titik A 724. Berarti jawaban untuk soal nomor 18 adalah 7 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah min 10 gitu. 9 tambah 9 berarti hasilnya adalah 18. Nah sudah, seperti itu aja ternyata persamaan parameter garis di ruang. Terus kita lanjutkan. Nah bagaimana dengan nomor 19 dan 20? Oke kita coba lihat nomor 19 dan 20. Capture dulu, ambil, letakkan pada lembar pembahasan kita. Nomor 19, koordinat titik C merupakan titik perpotongan AB aksen dengan cermin. AB aksen dengan cermin. Iya dong. Kalau C titik perpotongan AB aksen dengan cermin, bisa kan kita mencoba mencari C. Nah, bagaimana caranya Kak mencari C? Nah, mencari C kita bisa awali dari persamaan tadi. Titik C kan terjadi ketika kapan? Titik C itu terjadi ketika Y-nya 0. Sementara persamaan Y-nya adalah P2. P2-nya adalah 2 ditambah dengan Q2 10T. 2 tambah 10T 0. Berarti 0 sama dengan 2 ditambah 10 kali T. Berarti T-nya sama dengan, T ini bukan waktu ya, tapi parameter saja. T-nya sama dengan minus 1/5. Oh, T-nya minus 1/5. Yang mana tadi kita sudah punya tuh persamaan garis. Ini untuk nomor 19 nih. Untuk nomor 19, nah ini nomor 20 kita kasih jarak deh. Nah, gitu. Untuk nomor 19 persamaan garis dari A B aksen tadi kan sama dengan 7 dikurangi dengan 5T gitu kan, untuk X-nya, X sebagai fungsi T, terus 2 ditambah dengan 10T ini untuk Y sebagai fungsi T, sama satu lagi adalah 4 minus 10T. 5 plus 10 minus 10 ya. Oh berarti ini plus nih. Nah gini. Terus kemudian berarti ini sama dengan ZT. T-nya masing-masing 1/5. Berarti ya masukin aja deh. 7 ditambah 5 kali 1/5. Berarti ini 8. Yang ini 2 ditambah dengan 10 kali 1/5. Min ya. Min. Oh tadi berarti Y-nya 0. Sudah 7 ditambah ini benar, Y-nya 0, X-nya 7 kurangi 1 6, terus kemudian yang Z-nya 4 dikurangi min 10 kali minus 1/5, berarti 4 tambah 2 ini 6. Nah berarti koordinat titik C-nya adalah 6,0,6 gitu. Sudah, itu nomor 19. Dan last, terakhir, untuk nomor 20, apakah titik target yang dimaksud titik C? Nah, target yang dimaksudkan ingin ditembakkan agar, nah kita ingin menembakkan agar tepat mengenai si B tadi. Nah, tepat mengenai si balon tadi. Nah, untuk menentukan titik target kita bisa menggunakan hukum Snellius. Hukum Snellius menyatakan bahwa besar sudut yang dibentuk antara sudut datang dengan sudut pantul harus sama. Nah, kalau dalam case ini berarti ya kita bisa manfaatkan nah identitas tadi lagi. Kita bisa lihat lagi caranya ke sebelah sini. Nah, ini kita hapusin dulu yang enggak kepake.
Jadi apakah targetnya memang titik C? Sedemikian sehingga sudutnya sama, ya kita bentuk aja sudut. Nah, ini ada garis, terus begini. Ini garis normal bidang. Apakah betul nih sudut datang yang ini, yang θ 1 sama dengan sudut pantul θ 2? Berarti kita mencari dua sudut. Sudut antara garis dengan garis normal. Garis normalnya apa, Kak? Garis normalnya mah sumbu Y positif ya. Berarti 0, 0, 1, 0. Nah, berarti kita akan ngecek apakah kosinus dari garis CA dengan garis normal sama enggak dengan kosinus antara garis CB, nah, vektor CB dengan normal. Nah, gitu caranya. Tinggal dimasukkan saja ke nilainya cos CA. Vektor CA itu kan C dikurangi EA dikurangi C ya. Berarti 724 dikurangi dengan C 606. Berarti 7 kurangi 6 1, terus kemudian 2 kurangi 02, terus kemudian 4 kurangi 6 min 2. Dikalikan dot dengan 010. Nah, gitu. 12 min 2 010 benar, dibagi dengan akar dari akar dari panjang A kali panjang B ya. Kalau panjang N kan 1. Nah, atau ini panjang A akar dari 1 tambah 4 tambah 4 kali 1. Yang di kanan CB juga sama. CB berarti B kurangi C. B-nya tadi berapa tadi? Kita lihat dulu. B-nya 2814. 2814 606. 2814 606. Berarti kalau kita kurangin min 4 8 dikali 0 1 0. Nah, gitu. Terus dibagi dengan akar segini banyak. Akar dari 16 64 ditambah dengan 1. Dikali dengan 1. Dan ini kalau kalian cek hasilnya sama-sama 2/3. Aku tadi sudah menghitung ya, 2/3, 2/3. Nah, jadi seperti itu pembahasan untuk video dengan topik UTS Kalkulus selesai dalam 60 menit, why not, edisi Matematika 2A. Nah, jadi buat semua sobat master yang ingin tahu gimana caranya sih bisa ngebahas, mengetahui tips dan trik, melihat soal langsung pada fokus dan inti masalahnya dengan tanpa membingungkan hal lain. Nah, aku tunggu. Yuk kita belajar di Master TPP. Nah, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kalau ada kesalahan aku minta maaf. Semoga selalu bermanfaat, tetap semangat. Dan ya, sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.